Selamat datang kembali bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat ACL dan juga pemirsa kami TV, juga untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi. Di kesempatan kali ini kalian akan berbincang dengan salah satu generasi penerus bangsa yang sangat berprestasi pastinya, yang pasti masih muda juga, lalu juga semangatnya tinggi dan juga menjadi salah satu ikon dari Kabupaten Sukabumi itu sendiri. Dan kali ini kita akan berbincang dengan Akang apa ada panggilannya? Akang Alif Ramdan, iya, selaku Duta Kesetiakawanan Sosial. Ini dari dinas sosial ya berarti. Betul. Nah, ini agak sedikit menarik. Kan biasanya kalau duta itu ada duta literasi gitu ya. Ada juga duta pariwisata juga. Kalau sekarang ternyata ada Duta Kesetiakawanan Sosial. Nah, berarti kan istilahnya ini ada setiakawan dan sosial. Betul. Mungkin di masyarakat Kabupaten Sukabumi juga belum mengetahui secara detailnya ya. Sebenarnya kalau Duta Kesetiakawanan Sosial ini tupoksinya apa sih, tugas pokoknya apa, lalu juga mungkin secara umumnya tuh ngerjain apa aja gitu. Boleh dijelasin atau kenalan dulu sama kenalan dulu ya teman-teman. Perkenalkan, nama Pak Alif, aku salah satu dari Duta Kesetiakawanan Sosial. Mungkin aku ceritakan sedikit sejarahnya ya. Awal berdirinya memang waktu tanggal 20 Desember, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Di situ teman-teman di PSM sedang berbincang biasa gitu ya, ngopi, ngobrol-ngobrol asik. Lalu ada kepikiran ide buat bikin Duta Kesetiakawanan Sosial. Akhirnya di hari itu juga langsung diresmikan sama kantor dinas sosial dan dinas sosial pada tanggal 20 Desember di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Akhirnya buatlah rekrutmen. Alhamdulillah untuk pendaftar itu ada 70 lebih orang. 70. Akhirnya dipilih untuk jadi finalis ada 20 orang. Dan untuk kategorinya tuh ada 5 kategori. Ada Duta Kesetiakawanan Sosial, wakilnya, favorit, berbakat, sama finalis di situ. Alhamdulillah saya mendapatkan kejuaraan sebagai juara Duta Kesetiakawanan Sosial. Jadi ini dari 70 finalis. Dari 70 finalis. Terpilih menjadi Duta Kesetiakawanan Sosial. Berarti memang ini adalah generasi pertama ya. Generasi pertama yang memang ini sangat mewakili teman-teman. Terutama kan ini ada dengan kesetiakawanan sosial yang pasti yang namanya sosial berarti kan berhubungan dengan sesama. Sosialisasi atau sosialnya gitu, jiwa sosialnya. Nah, kalau dari Duta Kesetiakawanan Sosial sendiri, program apa saja sih yang dilaksanakan setelah terpilih menjadi Duta Kesetiakawanan Sosial? Untuk programnya udah disiapkan dari dinas sosial, namun memang untuk sekarang ini masih belum berjalan karena masih ada kesibukan juga dari pihak PSM dan dinas sosial, masih belum berjalan dengan semestinya. Akhirnya untuk untuk kedepannya ataupun program yang sekarang berjalan, kita fokus di sosial media. Di sosial medianya kita bikin video-video edukasi ataupun berita-berita. Contohnya kemarin yang aku buat video tentang bencana alam gunung meletus yang di sana itu di daerah Sulawesi Utara ya. Nah, soal itu kan ada dampak negatifnya ya. Ada SO2 yang menyebar ke wilayah Jawa juga, yang mengakibatkan apalagi bahaya bagi pengalaman asma yang mengalami asma itu sangat berbahaya sekali, apalagi untuk anak-anak. Akhirnya di situ ada mungkin dianjurkan untuk memakai masker setiap beraktivitas keluar kayak gitu. Kita fokus di sosial media. Sosial media ya. Mungkin kedepannya juga bisa sambil mampir ke sekolah-sekolah mungkin ya. Dan selama menjabat menjadi Duta Kesetiakawanan Sosial, apa saja sih suka dukanya yang dialami selama Bapak mengemban tugas menjadi duta? Untuk suka dukanya pasti banyak dukanya juga. Kita bercerita yang dukanya dulu ya, karena setiap organisasi itu perlu pengorbanan. Selain waktu, biaya juga perlu dikorbankan. Dan yang paling susah itu mengatur teman-teman. Memang di organisasi pastinya banyak pikiran, banyak otak, banyak pendapat yang gimana caranya kita bisa menyatukan pikiran itu di satu organisasi agar organisasi ini itu bisa berjalan dengan semestinya. Yang sulit itu tantangan organisasi itu sih. Berarti itu dukanya ya. Kalau sukanya seperti apa? Kalau sukanya, alhamdulillah kita bisa lebih dikenal oleh orang-orang, dapat teman baru. Apalagi kan ini Duta Kesetiakawanan Sosial. Dapat banyak teman ya. Teman. Berarti kalau temannya lagi kesusahan mau dibantu ya. Dan kalau dari dinasnya sendiri, dinas sosial sendiri, apa yang mereka berikan? Apa dukungan apa yang diberikan?
terutama untuk program dari duta kesehatan. Pastinya dari biaya juga mereka memenuhi. Contohnya kayak waktu bulan Ramadan kemarin kita sempat melakukan program kerja, yaitu seperti organisasi sebelum pada umumnya membuat apa ya, bagi takjil, buka bersama, dan alhamdulillah itu dibiayai juga dari dari Oke, luar biasa. Berarti ini salah satu terobosan baru juga ya, terutama ini ada duta kesejahteraan sosial yang memang memiliki tupoksi ini dari segi sosialnya lebih tinggi. Betul. Karena ini ada di bawah naungan dinas sosial dan juga IPSN. Oke. Ada ini nggak sih target tersendiri ke depannya terkait dengan program kerja di duta kesejahteraan sosial ini? Untuk target memang belum ada ya yang jelasnya, karena kita masih banyak perbaikan juga dari open recruitment, juga masih banyak koreksi, evaluasi. Mungkin untuk generasi kedepannya saya harap ini bisa lebih jelas lagi, bisa lebih terstruktur lagi cara berjalan organisasinya. Mungkin untuk generasi pertama masih coba-coba ya, masih banyak evaluasi yang harus diperbaiki juga. Untuk program kedepannya masih belum ada. Oke, mudah-mudahan juga dengan hadirnya generasi pertama, udah pasti menjadi basic yang menjadi dasar seperti misalnya tahun depan ada duta kesehatan 2024 ya, akhir tahun ya 2023 ya. Berarti mungkin nanti juga ada teman-teman ataupun juga rekan-rekan yang berkontribusi bagi program-program dari duta kesehatan sosial. Oke, ada harapan tersendiri, pesan atau harapan bagi teman-teman, terutama teman-teman di Kabupaten Sukabumi? Untuk harapan aku, memang sekarang lagi permasalahan banyak pembulian juga, apalagi yang sekarang lagi ramai ada pembulian dari pembuatan konten. Teman-teman pasti tahu yang soal anak kecil yang bercerita kepada konten kreator, dia dibully ya, yang itu tapi malah dijadikan bahan candaan. Itu teman-teman ataupun orang-orang yang bikin konten itu kayak mikir gak sih dia nanti di sekolah kayak gimana, apalagi di dunia digital ini teman-teman anak kecil juga udah pada menjadikan, khawatir teman-temannya lihat video dia yang dijadikan bahan candaan malah nambah dibully. Kayak gitu. Harapan kita sih bisa saling menghargai sesama kawan gitu kan. Di sini setia kawan, harus setia Ya, ketika kawan lemah itu harus dikuatkan. Kawan butuh harus dikasih, tapi jangan butuh terus gitu ya. Manfaatkan yang pasti juga buat program duta kesejahteraan sosial ini. Terima kasih buat yang Alif juga ya. Mudah-mudahan juga program yang dilaksanakan oleh dinas sosial dan IPSM ini bisa berjalan dengan baik juga dan juga lebih baik lagi, sehingga sesama manusia ya, sesama manusia ini kita bisa jiwa sosialnya lebih tinggi lagi, kekerabatan dan kesetiakawanannya juga bisa lebih bisa lebih solid lagi. Selain terima kasih Kang. Terima kasih selaku duta kesetiakawanan sosial Kabupaten Sukabumi tahun 2023 ya, 23. Terima kasih juga di selalu kesibukannya kita tarik dulu untuk berbincang. Mudah-mudahan nanti kita bisa bisa berbarengan ya di kegiatan-kegiatan duta kesetiakawanan sosial. Kami Nolin dan kru yang bertugas ucapan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.